Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bisa dipertemukan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Insya Allah untuk kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu keutamaan bulan Ramadan, yaitu dibelenggunya syaitan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadanu putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatinu." Apabila telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Demikian adalah hadis riwayat Muslim yang diterima dari sahabat Abi Hurairah. Bisa dilihat di dalam kitab saumnya, bab pertama tentang keutamaan bulan Ramadan. Di hadis tersebut terdapat 3 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, dibukakannya semua pintu surga. Yang kedua, ditutupnya semua pintu neraka. Yang ketiga, dibelenggunya semua setan. Nah, yang saya akan bahas insya Allah tentang dibelenggunya setan. Karena sebagaimana kita telah mengetahui bahwa derajat hadis tersebut sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan Bukhari pun meriwayatkannya pada kitab saumnya dengan ada perbedaan lafaznya. Jadi derajat hadis tersebut bisa sampai muttafaq alaih karena memang ada di dalam sahihain, bahkan diriwayatkan oleh imam hadis yang lainnya. Oleh karena itulah kita harus yakin, kita harus imani tentang adanya keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Meskipun kita belum pernah melihat setan itu dibelenggu, meskipun kita belum pernah melihat neraka itu ditutup ataupun surga itu dibuka, tapi hal itu kita harus imani, yakini tentang kebenaran hadis tersebut. Karena hadis yang sahih itu terkategorikan termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi hanya sebagai mubaligh menyampaikannya. Oleh karena itulah, karena Allah yang menyampaikannya, Ia maha benar, maka kita sebagai orang yang beriman mesti meyakini, mengimaninya. Nah, tentang dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan, itu di antara keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Apa yang kita pahami dari hadis tersebut? Apakah dengan dibelenggunya semua setan itu semua kejahatan tidak akan terjadi di bulan Ramadan? Apakah kemaksiatan di bulan Ramadan itu tidak ada sama sekali? Apakah kita memahaminya seperti itu?
Sedangkan kita harus yakin tentang kebenaran hadis tersebut. Apabila kita memahaminya, semua kejahatan, semua kemaksiatan tidak akan terwujud di bulan Ramadan, maka itu kurang tepat. Karena nyatanya masih banyak kejahatan. Ada kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Meskipun kemaksiatan kejahatan di bulan Ramadan itu lebih minim daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan kita sadari hal itu. Nah, di antara adanya kejahatan, kemaksiatan di bulan Ramadan, di tahun ini, 2022, di antaranya adanya 2 balita laki-laki yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau dibuang oleh orang tuanya di pinggir jalan. Ini beritanya sampai viral gitu kan. Itu diberitakan oleh beberapa sumber, itu pemberitaannya itu Kamis gitu kan. Tanggal 7 bulan April gitu kan. Jadi ini beritanya masih hangat. Kejadiannya atau anak-anak tersebut dibuang di pinggir jalan, tepatnya di PT CBS yang berada di kawasan industri modern Cikande, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dituliskan dalam sumber Kompas Minggu 3 April 2022. Nah, ini diantara kejahatan, keburukan yang terjadi di bulan Ramadan. Yang semestinya anak sendiri itu dipelihara, diurus, dididik, diberi makan dan pendidikan yang baik gitu kan. Tapi ini malah diterlantarkan dan dibuang. Ini kan bentuk daripada kemungkaran yang mestinya tidak ada, tapi ada, terjadi di bulan Ramadan gitu. Kemudian kejahatan yang lain juga terjadi di bulan Ramadan 2022 ini. Yaitu diantaranya tawuran yang ada di Bekasi. Itu pada hari pertama bulan Ramadan, tanggal 4 gitu kan, April, itu ada dua geng motor gitu kan. Tepatnya mereka melakukan tawuran itu setelah sahur. Kemudian selain itu ada yang kehilangan motor di bulan Ramadan gitu kan, pada waktu siang. Nah, ini diantara kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan. Apakah kenyataan ini membantah hadis itu? Tentu hadis tersebut benar-benar sahih. Justru hadis tersebut menyatakan, membenarkan gitu kan, bahwa kejahatan itu semata-mata bukan disebabkan oleh godaan setan. Jadi hadis tersebut membenarkan bahwa kejahatan itu bukan semata-mata diwujudkan oleh setan. Setan itu hanya sekedar membisiki, menggoda, bukan mengendalikan manusia. Maka kita pahami bahwa kejahatan, kemaksiatan di bulan Ramadan, baik itu bentuknya perjudian, perzinahan, atau perampokan gitu kan, itu adalah semata-mata dari kejahatan manusia itu sendiri.
dari kejahatan manusia itu sendiri. Jadi janganlah menyalahkan kepada setan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Ibrahim ayat 22, di tengah ayat dinyatakan, maka nali alaikum min sultanin illa ang da'autukum pastajabtum li. Aku ini tidak ada kekuasaan terhadap kamu manusia, kecuali jika kamu menepati seruanku, maka aku pun akan pastajabtum li, maka kamu pun menepati seruanku. Jadi setan itu tidak punya kekuasaan untuk mengendalikan manusia berbuat kejahatan. Oleh karenanya ini menjadi keutamaan sebenarnya. Jadi di belenggunya setan itu menjadi keutamaan bulan Ramadan yang faedahnya itu diantaranya dinyatakan di dalam Fathul Bari, fi tasfidi syayatin isyaratun illa rab'i uzril mukallaf. Jadi di belenggunya setan itu sebagai isyarat menghilangkan uzur atau alasan mukallaf yang wajib beribadah, itu kan mukallaf. Ka'annahu yuqalu lahu, seolah-olah disebutkan kepadanya, qad kuppat syayatin, qad kuppat anka syayatinu, sungguh semua setan telah dibelenggu dari kamu, ditahan dari kamu. Maksudnya agar tidak mengganggu, membisiki kamu untuk melakukan kejahatan. Fala ta'talla bihim bitarkit ta'ah wala fi'il maksiat. Maka janganlah kamu membuat-buat alasan tentang meninggalkan ketaatan dan tidak pula tentang melakukan kemaksiatan. Jadi di belenggunya syaitan sebenarnya itu harus jadi motivasi bagi kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Karena apabila kita melakukan kejahatan, maka alasannya bukan kembali menyalahkan setan, tapi menyalahkan diri kita. Maka manfaatkanlah gitu kan bulan Ramadan ini untuk sebaik-baiknya ibadah bulan Ramadan gitu kan. Karena ibadah di bulan Ramadan itu bukan semata-mata saum, tapi ada ibadah yang lain. Yang ibadah tersebut lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Seperti i'tikaf, kemudian bersedekah, kemudian tarawehnya gitu kan. Membaca Quran dan yang lainnya. Kajian keilmuan, nah itu perlu kita lewati atau kita kerjakan. Para pemirsa yang saya hormati, jadi adanya kejahatan di bulan Ramadan, kemaksiatan di bulan Ramadan itu bukan semata-mata dari godaan syaitan, tapi merupakan motif dari manusia itu sendiri. Dan tentu yang lebih terasa yaitu taklilu syurur di syahri Ramadan. Minimnya kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan daripada yang lainnya, gitu kan. Karena itulah yang paling terasa. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita dengan adanya hadis keutamaan bulan Ramadan tersebut menambah semangat dalam beribadah.
Jadi janganlah kita selalu menyalahkan kepada setan, tapi justru kita mesti menintrospeksi diri, muhasabah diri agar kita tidak terjebak dalam kejahatan. Jadi kejahatan itu ada yang muncul dari setan dari jenis jin, gitu kan. Ada juga kejahatan itu muncul dari setan dari golongan manusia, gitu kan. Jadi kejahatan setan dari golongan manusia itu masih ada di bulan Ramadan, tapi minim, gitu kan. Jadi sebenarnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sebenarnya sudah meminimalisir adanya kejahatan. Jadi tidak perlu mengekang manusia dengan satu aturan yang tidak ada dasarnya, tapi dengan aturan Allah Subhanahu wa taala itu pun cukup menjadi dasar pondasi agar manusia bisa mengendalikan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada Ikhwatul Iman, para pemirsa yang telah setia mendengarkan ceramah ringkas ini. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali pada pembahasan selanjutnya, masih berkaitan tentang bulan Ramadan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.